program Adobe Photoshop-nya. Bentar, Mr. Sigit share dulu. Menggunakan shape tool yang sudah disediakan di dalam program Adobe Photoshop. Nah, nanti contohnya seperti ini ya. Nah, ini untuk fotonya nanti boleh bebas, mau menggunakan foto sendiri atau menggunakan file yang ada di dalam komputer. Oke, ya. Kalau sudah dibuka programnya, sekarang boleh diperhatikan dulu langkah-langkah cara membuatnya. Nanti setelah itu baru dipraktekkan bersama-sama ya. Ya, pertama kita buka dulu file yang akan kita buat linknya. Klik menu file, kemudian open. Nah, dua minggu yang lalu, Mr. Sigit mengambil foto atau gambar dari folder Microsoft Office ya. Nah, ini ada folder yang namanya bocor lah, yang disingkat begitu aja supaya mudah ya membacanya. Ini sudah berisi gambar atau foto yang setiap komputer biasanya ada. Jika komputer itu terinstall Microsoft Office, biasanya gambar-gambar ini ada di folder tersebut ya. Nah, untuk sampai ke folder ini, minggu yang lalu sudah ya dijelaskan. Mr. Sigit ulang sekali lagi ya. Jadi untuk membuka file ini ada di local disk C. Ya, ada di local disk C. Kemudian cari folder program files. Ini ya, program files. Kemudian cari lagi di folder Microsoft Office. Kemudian buka lagi folder clip art. Nah, baru nanti ketemu folder bocor. Double klik saja, nanti akan ditampilkan gambar atau file-file yang ada di dalam folder ini. Nah, kita bisa pilih salah satu file yang extensionnya JPEG atau JPEG ya, supaya nanti mudah untuk dieditnya. Ya, ini banyak sekali filenya, ya. Ada yang langsung terbuka gambarnya, ada juga yang ikonnya dalam bentuk seperti ini, karena ini extensionnya WMF ya, jadi tidak bisa ditampilkan di Photoshop. Nah, kita cari aja yang extensionnya JPG, nah seperti ini, agak besar ukurannya ya. Contoh tadi di Mr. Sigit menggunakan contoh gambar, bentar ya. Ya, karena banyak sekali ini gambarnya, jadi kita pilih saja yang ukurannya lumayan besar supaya enak dieditnya ya. Kalau mau menggunakan foto sendiri juga boleh, tinggal foto yang sudah dimasukkan di laptop dibuka saja ya. Nah, ini tadi menggunakan gambar ini ya, menggunakan foto ini. Ada foto 3 anak-anak yang sedang duduk. Nah, ini tadi fotonya, foto ini ya. Bentar ya, kita ulang dulu, nama filenya lupa, Mr. Sigit. Ya, kalau kalian sudah siapkan gambarnya boleh pakai foto yang ada di komputer kalian masing-masing.
bisa sedikit pakai foto yang lain ya, pakai foto yang lain yang bukan dicontoh ya, pakai gambar yang lain aja, karena gambar yang tadi sudah untuk contoh. Bentar ya, sabar ya, cari yang filenya ukurannya agak besar, kalau yang terlalu kecil nanti agak susah dieditnya ya. Oke, contoh di sini ada gambar ini, ada gambar sekali ya, sebentar ya. Kalian boleh pilih-pilih sendiri, lihat-lihat dulu, kemudian cari yang filenya JPG ya, jangan yang WMF. Kalau yang WMF nanti tidak bisa diedit karena tipe atau extension filenya berbeda. Ini banyak sekali yang WMF. Bentar. Nah, ini contoh ada orang naik sepeda aja deh ya. Ini kayaknya besar. Oke, sudah dibuka filenya. Di sini Mr. Dikit contohkan menggunakan ada gambar, tapi ini kecil ya, kecil. Sebentar, Mr. Dikit cari lagi yang ukuran filenya agak besar. Nah, ini ada ukuran gambar bunganya agak besar ukurannya ya. Oke, ini karena gambarnya kecil-kecil semua. Oke, nggak apa-apa, bisa sedikit pakai gambar yang ini, ada gambar ini ya. Nah, ini agak kecil ukurannya, nggak apa-apa, nanti kita perbesar. Ya, contohnya begini, ini ada gambar atau foto, gambar bunga ya. Nah, nanti di sini kita akan buatkan bingkai menggunakan custom shape tool. Nah, ini untuk memperbesar tampilan, di sini ada persentase ya. Nah, sebentar. Nah, di sebelah kanan ini bisa diatur persentasenya, tampilannya bisa menggunakan slider yang ada di sini. Kalau ingin diperbesar, ininya digeser. Nah, tetapi nanti kalau terlalu besar, karena ini resolusinya kecil, jadi pecah ya. Nah, contoh seperti ini. Ini sudah disiapkan gambar bunga ya. Nah, sekarang kita akan buatkan bingkainya. Langkah-langkahnya, bisa sedikit besarkan lagi. Nah, ini akan dibuatkan bingkainya menggunakan custom shape tool ya, contohnya ya. Caranya begini. Di sebelah kanan bawah ada tab namanya channel. Ini ada tab channel, coba diklik. Ya, kemudian di bagian sebelah kanan ada anak panah kecil nih. Klik saja, nanti akan keluar pilihan pilih new channel yang ini. Ya, nanti akan ada kotak dialog seperti ini. Name-nya otomatis akan diberikan namanya alpha 1. Kemudian di OK saja. Oke.
Nah, nanti di sini akan terbentuk name alpha 1 di sebelah sini. Nah, coba kita klik pada bagian sebelah sini. Nah, nanti gambar ini akan berwarna merah, kemerahan begitu ya. Nah, yang bagian yang tidak kita pakai yang di atasnya kita matikan. Nah, ini kita matikan saja. Nah, supaya gambarnya gelap seperti ini. Sudah, kalau nanti sudah gelap seperti ini, baru kita ambil custom shape tool. Custom shape tool ada di sini ya. Ini kemarin sudah custom shape tool. Nah, ini custom shape tool paling bawah ini. Kemudian boleh pilih jenis custom shape-nya di sini di bagian option. Klik anak panah yang ke bawah. Nah, ini di sini pilih salah satu jenis custom shape yang berwarna hitam. Ya, di sini banyak sekali custom shape-nya. Ya. Nah, nanti boleh pilih salah satu. Contoh nih, sedikit menggunakan bentuk hati ya. Klik, kemudian kita buat bentuk hati di tempat yang warna hitam ini. Seperti ini. Supaya nanti gambar yang tadi, foto tadi bisa masuk ke dalam bentuk hati ini. Sudah, setelah kita buat seperti ini, sekarang kita berikan efek underpainting ya, supaya seperti ada arsiran pensil. Caranya, klik menu filter, kemudian pilih artistik, kemudian geser ke kanan, pilih underpainting. Yang ini. Tunggu sebentar. Nah, sampai nanti akan ditampilkan efek ada seperti arsiran berbayang seperti ini ya. Nah, ini berarti kita sudah tambahkan efek underpainting ya. Oke, setelah sudah ada efek underpainting-nya, klik di sini, kemudian klik OK. Oke. Nah, nanti otomatis sudah ada efek underpainting-nya di sini. Nah, tinggal kita ambil gambar bentuk hati yang sudah ada efek underpainting-nya ini, ya, kita masukkan ke dalam gambar foto tadi ya. Caranya, kembali lagi ke tab layer. Di sini ada layer ya, sebelahnya channel ada layer, klik. Nah, kemudian di bawahnya, di tab background ini diklik. Diklik saja ya, diklik. Nah, klik sampai terseleksi berwarna biru seperti ini. Nah, setelah seleksi berwarna biru, baru kita seleksi atau kita load yang tadi gambar bentuk hati tadi. Caranya, klik select, kemudian pilih load selection. Nah, kemudian klik OK. Nah, nanti gambar hatinya akan nempel di sini. Akan nempel di sini dalam bentuk garis putus-putus. Nah, sekarang seleksinya kita balik seperti minggu kemarin. Karena kita akan ambil yang di dalam bentuk hatinya, yang di luar bentuk hatinya, kita akan ganti warnanya. Cara membaliknya seperti minggu kemarin ya, klik select, inverse. Nah, nanti ada garis putus-putus kotak. Nah, boleh tekan delete di keyboard, delete. Nanti warnanya menyesuaikan warna yang di background sini. Nah, kalau misalkan ingin warnanya diganti, tinggal color-nya ini diganti saja. Pada bagian gradient tool ini. Nah, ini kan ada pilihan warna ya. Nah, kalau misalkan mau diganti, misalkan nggak mau hijau, tinggal klik pada bagian hijaunya diganti saja. Misalkan mau warnanya warna apa nih, ungu atau warna pink, terserah ya. Nah, nanti boleh klik pada gradient, ini gradient, tarik garis saja seperti ini. Nanti warnanya akan ada paduan warna kuning dan warna ungu ya. Nah, setelah itu kita boleh hilangkan garis putus-putusnya menggunakan menu select, kemudian deselect. Nah, nanti jadi gambar yang foto yang tadi sudah ada di dalam bentuk hati ini.
Kita akan buat seperti ini ya. Kita akan buat seperti ini. Mr. Sigit, Oke. maaf ada yang bertanya, ada yang tidak bisa memasukkan gambar, Mister. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama, Miss. Baik, ada yang tadi belum memasukkan gambar ya? Sebentar, Mister ulang lagi langkah-langkahnya dari awal ya. Kita sekarang praktekkan bersama-sama ya. Mister Sigit ulang. Mister Sigit tutup dulu ya. Oke. Langkah pertama kita buka foto atau gambar yang akan kita berikan bingkainya. Kita bersama-sama Clip kita ulang artnya ya. itu nggak ada, Mister. Gimana? Clip artnya nggak ada. Oke, berarti kalau yang folder clip artnya nggak ada, menggunakan foto yang lain yang ada di dalam komputer. Udah, Mister. Ya, Tulisannya boleh contohnya error seperti nggak ini. bisa. Kenapa? Udah, tulisannya error nggak bisa. Aku udah kirim fotonya. Oh ya baik, oke. Itu misalkan error yang ada di folder clip art. Sekarang kita gunakan folder yang lain ya. Mister Sigit kasih contoh. Mister Sigit kasih contoh ada di folder datadi saja ya. Contoh Mister Sigit akan buka file lagi yang beda folder nih. File, open. Kemudian Mister Sigit akan buka di disk PC. Nah, kalau tadi di folder lokal disk C kan. Nah, coba misalkan kalian punya foto, kemudian ditaruh di datadi misalkan ya. Taruh di datadi, kita buka fotonya. Datadi, kemudian open. Nah, ini kebetulan Mister Sigit punya folder foto nih. Folder foto ada di datadi. Nah, ini juga bisa kita pakai. Ini ada folder foto nih. Foto. Nah, contoh ya, Mister Sigit ambil mana ya? Nah, salah satu foto yang ada di sini. Nah, salah satu foto yang ada di folder sini ya. Nah, misalkan Mister Sigit ambil salah satu foto. Ini ada foto Mister Sigit contohnya ya. Ya, nah jadi nggak harus ada di folder clip art ya. Jadi boleh juga yang di folder yang lain. Contohnya ini tadi di folder foto yang ada di data tadi. Nah, caranya sama seperti tadi. Nah, kalau gambarnya kurang besar, jadi caranya sama ya, Mister ulang ya. Cara membuka di folder lain. File, open. Nah, kita tentukan folder mana letak foto kita. Misalkan tadi contohnya Mister Sigit ada di data di folder foto. Nah, kita tinggal buka aja foldernya. Setelah kita buka foldernya, nah nanti kita tinggal buka filenya. Misalkan ini ada file ya. Kalau Ada tadi file gambar. aku cobain dari yang folder download, Mister. Udah dicobain tapi Nah, tetap boleh di folder download juga boleh. error, Mister. Ya, boleh di folder download atau folder picture ya, boleh. Udah dicobain tetap error. Kenapa? Tetap error, Mister, nggak bisa. Oh, berarti itu komputernya. Harusnya kalau misalkan nggak error, harusnya setiap komputer bisa membuka file dari folder manapun ya. Kalau misalkan folder yang tadi clip art-nya hilang, nggak ada, ya folder lain alternatifnya kan. Tapi kalau folder lain pun nggak bisa, berarti ada yang salah dengan komputernya. Ya, oke. Nanti kalau misalkan masih belum bisa, mungkin alternatifnya gini. Coba dikeluarkan dulu, Adobe Photoshop-nya dikeluarkan, exit dulu, kemudian masuk lagi ke Adobe Photoshop-nya. Tunggu sampai loadingnya sempurna. Nah, bisa juga tadi karena loadingnya belum sempurna, jadi waktu ketika kita mengambil foto dia tidak terambil. Ya, seperti itu. Nah, coba kita lanjut ya. Yang misalkan sudah berhasil membuka fotonya, ya, kita bisa buatkan bingkai menggunakan custom set tool. Ya, fotonya udah siap nih ya, fotonya udah siap. Langkah berikutnya, klik pada tab channel yang ada di kanan bawah ini. Kemudian pilih tanda panah kecil yang seperti segitiga kecil nih. Klik, pilih new channel.
Nah, kemudian setelah itu keluar pilihan alfa 1. Klik OK saja. Sudah? Kalau sudah, nanti di sini di bawah akan terbentuk alfa 1. Nah, ini di sebelahnya yang kotak ini kita klik, kita aktifkan. Nah, yang lainnya kita matikan. Matanya kita tutup, kita hidden. Nah, jadi warna di sininya jadi warna gelap hitam. Sudah? Kalau sudah sampai seperti ini, sekarang langkah berikutnya yaitu mengambil custom shape tool. Klik pada toolbox custom shape tool yang ini. Nah, biar optionnya aktif ya. Nah, sekarang optionnya udah aktif nih. Kita pilih shape-nya. Bentuknya boleh bebas. Contoh di sini Mr. Sigit akan menggunakan tadi bentuk hati ya. Nah, sekarang mungkin menggunakan bentuk yang ini. Klik di luar sini, setelah itu kita seleksi. Sambil lihat pada bagian navigatornya ya, di sini ada navigator. Ini buat kira-kira supaya kita menyeleksinya, oh gambarnya ada di sebelah sini nih. Nah, gitu ya. Jadi kita seleksi dari sebelah sini. Nah, seperti ini, kira-kira gambarnya masuk. Nah, seperti ini ya. Kemudian setelah terbentuk gambar shape-nya, tinggal kita berikan efek underpainting. Caranya, klik filter, kemudian artistic, kemudian geser ke kanan, pilih underpainting. Ya. Oke, nah nanti akan ada efek seperti arsiran pensil ya. Nah, tunggu sampai keluar efek arsiran pensil. Seperti ini ya, seperti ini sudah keluar nih. Klik saja di sini, klik, kemudian klik OK. Nanti ada efek arsiran pensil ya, biar gambarnya kelihatan halus. Setelah itu kita kembali lagi ke tab layer. Ini kan tadi channel, sekarang kita kembali ke tab layer. Nah, pilih layer background, klik sampai terseleksi warna biru. Nah, terseleksi warna biru kayak gini. Kalau keluar seperti ini, cancel aja nggak apa-apa, cancel. Yang penting ininya sudah terseleksi warna biru. Nah, baru kita select, klik select ya, select, kemudian load selection, kemudian klik OK. Ya, nah ini sudah nempel custom shape tool-nya. Sekarang kita balik seleksinya, select, inverse ya. Nah, kemudian tekan delete di keyboard. Jadi kita hapus supaya yang terseleksi yang ada di dalam gambar custom shape tool-nya saja. Kalau warnanya mau dirubah lagi boleh, tinggal di sini warnanya kita rubah. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Tinggal nanti hilangkan garis putus-putusnya ini, klik select, kemudian di select. Nah, sudah jadi. Jadi gambar foto yang tadi sudah ada di dalam bingkai shape yang kita inginkan. Oke? Kira-kira paham atau bingung? Halo? Paham, Mister. Paham ya? Oke, coba yang belum berhasil, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau yang sudah paham, sudah berhasil, boleh nanti ditambahkan menggunakan tools yang lain. Mau tambahkan brush tool, mau tambahkan text tool ya, tulisan gitu boleh. Oke, siapa yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau tanyakan dulu? Silakan anak-anak, kalau masih ada yang bingung dan ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung menanyakan ke Mr. Sigit ya.
Oke, ada yang ditanyakan? Oh, sudah bisa semua ya, sudah paham, bagus. Ya, kalau sudah berhasil, coba boleh ditambahkan misalkan di sini ada tulisan ya, eee, menggunakan text tool, menggunakan horizontal text tool ya, di sini klik. Nah, coba ditambahkan di sini teks, terserah ya kata-katanya atau kalimatnya boleh bebas. Nah, misalkan, nah ini contoh aja nih sedikit ya. Ya, nanti kalau teksnya ingin dibuatkan apa stylenya tuh di sini. Nah, ini pada pilihan wrap tag ya. Nah, ini stylenya bisa kita pilih, misalkan menggunakan efek seperti bendera, flag, nanti tulisannya seperti bendera atau peace ya, terserah, atau miring seperti ini boleh. Nah, contoh bisa sedikit pakai yang ini ya. Nah, ini kemudian klik OK. Nanti tinggal diatur letaknya ya. Ini di checklist dulu, checklist. Nah, setelah itu kita bisa geser tulisannya pakai move tool. Klik ini move tool, misalkan digeser ke sini. Nah, seperti ini. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Tidak, Mister. Kalau tidak ada, Mister akan tambahkan sedikit memberikan efek cahaya. Nah, ini foto atau desain kita sudah jadi seperti ini. Nah, misalkan kita akan tambahkan efek cahaya di foto ini, biar bisa terang atau redup ya. Nah, caranya, klik dulu di bagian background, ini di layer background ya, kita klik. Kita akan memberikan efek cahaya di background, jangan di tulisan. Di background, kemudian pilih filter, menu filter ya. Kemudian pilih render. Render. Nah, di sini ada beberapa pilihan ini. Nah, ini kita pilih yang cahaya ya, lighting effect. Lighting effect. Nah, ini kita tinggal atur pencahayaannya. Misalkan ini kita mau arahkan dari atas ke bawah, ini putar saja. Ini cahayanya misalkan dari kita atur dari sini, kita bisa atur dari sini. Nah, kalau kita dekatkan titik ini, dia akan terang. Tapi kalau kita tarik keluar titik ini, ya, ini ada titik di sini, kita bisa atur. Nah, nanti gelap. Nah, ini terserah masing-masing ya pengaturan efeknya ya, nanti disesuaikan saja. Nah, stylenya pun bisa dipilih di bagian style sini. Ini ada style ya. Ini kalau diklik yang panah ke bawah, yang panah kecil ke bawah ini, di sini ada berbagai macam pilihannya. Misalkan mau menggunakan crossing seperti ini, efeknya nanti ada cahaya-cahaya seperti ini, atau mau menggunakan spotlight seperti ini spotlightnya tadi ya, atau mau menggunakan banyak sekali light up contohnya. Nah, ini ada efek seperti di panggung ya. Contoh kalau kita oke, nanti ada efek seperti ini. Ya. Nah, kalau nggak mau, misalkan di cancel, klik edit, undo. Nah, nanti kembali lagi seperti semula. Ya, silakan tambahkan efek cahaya sesuai kreativitas masing-masing ya.
Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Mister. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan fotonya ditambahkan variasi lagi menggunakan tools yang lain ya. Contoh ini tadi sudah menggunakan tekstur dan menggunakan efek cahaya. Nah, kalau misalkan mau ditambahkan menggunakan brush tool, silahkan saja nanti brushnya seperti minggu kemarin ya, mau bentuk rumput, mau bentuk bunga, terserah yang kreativitas masing-masing ya. Contoh seperti tadi ada menggunakan efek brush ini, kemudian warna brushnya kita ganti, contohnya warna hijau ya. Ini nanti ditambahkan seperti minggu yang lalu boleh menggunakan brush tool seperti ini. Jadi ada variasi gambar di sini ya. Atau menggunakan brush yang lain juga boleh ya. Contoh aja, kita menggunakan bentuk rumput. Di sini bentuk brushnya macam-macam ya. Tinggal dipilih saja nanti disesuaikan. Misalkan ada ini yang bentuk daun atau bentuk bunga. Nah ini warnanya juga tinggal diganti. Misalkan ingin warna merah atau warna kuning dari sini ya. Nanti dipilih sendiri aja. Ya. Oke. Untuk hari ini membuat efek atau bingkai foto menggunakan custom set tool ya materinya. Bagaimana? Sudah selesai? Ya, jangan lupa nanti ketika dikumpulkan di classroom, nanti Mr. Posting ya tugasnya di classroom ya, diberi nama dan kelas ya, supaya Mr. Nanti mudah untuk menilainya ya. Jadi tambahkan aja di sini misalkan nama, ukurannya boleh 14, boleh 18. Ya, ketikkan aja namanya siapa. Ya, nama, kemudian kelas. Ya. Jadi nanti setelah diberikan nama, kelas, kalau mau dimasukkan ke classroom, lebih baik simpannya dalam bentuk JPG aja. Jadi waktu save, waktu menyimpan, ini misalkan sudah selesai ya, sudah selesai, terus mau kita simpan. Nah, di sini klik file ya, kemudian pilih save as. Save as, kemudian pada bagian format, nah ini, di sini ada format ya. Nah, kalau kita simpannya masih dalam format Photoshop, ya, nanti ketika misalkan dimasukkan ke Classroom, ada yang bisa, kadang-kadang bisa sedikit ada yang bisa nggak bisa kebuka, ya, karena jenis file Photoshop ini biasanya dibukanya pakai program Photoshop. Tapi kalau kita rubah, kita pakai formatnya di sini diganti, misalkan kita ganti menjadi JPEG. JPG. Kalau file foto itu biasanya ekstensinya JPG ini. Nah, kita ganti begini. Ini dibuka pakai perangkat apapun, pakai program gambar pasti bisa. Kalau format JPG, karena ini format foto ya. Nah, jadi nanti waktu save as, formatnya diganti ke JPG aja. Nah, cuman kelemahannya kalau sudah diganti ke JPG, kita tidak bisa edit lagi gambarnya. Nah, bisa kita edit, misalkan kita mau hapus tulisan simbolangnya gitu ya, nanti ketika dibuka Photoshop-nya sudah menjadi satu, tidak terpisah per layer begini ya kan, ini masih per layer kalau masih PSD tadi, tapi kalau sudah JPEG, ini sudah file foto, sudah jadi satu. Nah, nanti tinggal klik OK saja. Nah, ini filenya sudah menjadi file JPEG, file foto ya.
Nah, atau alternatif yang kedua, misalkan sebelum dikirim difoto dulu pakai HP, gambarnya diperbesar seperti ini, kemudian difoto, langsung dimasukkan ke Classroom juga boleh. Oke, untuk tugas hari ini kira-kira sudah paham ya? Ya, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk hari ini materinya cukup sekian dulu ya. Nanti tugasnya silakan dibuat. Setelah selesai, nanti masukkan ke Classroom. Oke, baik. Oke, Ada Ada anak-anak. yang sudah mengerjakan mungkin sambil Mr. Sigit tadi menjelaskan, apa ada yang sudah? Halo, grade 6 dari 30 berapa ya? 36 anak ini, apakah ada yang sudah mengerjakan? Tadi sambil Mr. Sigit menjelaskan. Tadi sepertinya pas awal dicoba Tristan ya. Oke. Yang lainnya gimana? Apakah ada yang mencoba juga di rumah? Atau Mister saya udah selesai? Karena di sini diharapkan ya, Miss ini, Miss Dona, juga Mister Sigit, kalian sambil Mister Sigit menjelaskan itu, sambil dibuka aplikasinya. Jadi kalau ada masalah langsung ditanyakan. Ya, jadi kalau memang tidak sambil dibuka, nggak ketahuan nanti. Nanti kalau mau tanya juga lebih repot. Halo, please give me your response ya, grade 6. Coba dinyalakan dulu mikrofonnya. Coba berikan respon, sudah atau belum atau bagaimana? Belum ya. Belum, oke. Mudah-mudahan setelah ini bisa ya. Tapi sudah ada yang mulai mengerjakan belum, Nak? Wah, sepertinya tidak ada orang, Miss Tini. Sudah, Miss. Ah, sudah. Kelihatannya Nah, capek atau gimana? atau masih bingung? Kalau masih bingung, boleh tanyakan ke Mr. Sigit, Mak. Ya, Ya. Jadi kenapa kenapa tadi disarankan untuk sambil dikerjakan sewaktu Mr. Sigit menerangkan supaya kalau menemukan kendala atau kesulitan anak-anak bisa langsung tanyakan ke Mr. Sigit. Gitu ya. Benar nggak ada yang mau ditanyain ke Mr. Sigit? Sudah paham semuanya? Sudah ada tugas ya, Mister ya. Kadang anak-anak suka lupa tugas yang mana ya, Miss. ya betul. Nanti tugasnya seperti tadi, membuat desain foto menggunakan bingkai dengan custom shape. Oke. Miss Dona mungkin kalau seperti ini 2 minggu ke depan nanti kita nggak usah record lagi ya ke Zoom ya. Jadi benar-benar memperhatikan. Jadi mengerjakannya ketika misternya menjelaskan gitu. Ya, kalau ini terkesannya ya, kesannya Miss ini sih gampang lah nanti ada rekamannya. Tidak seperti itu ya. Oke, jadi kalau bisa ketika Mister menjelaskan sambil coba. Jadi kita anggap saja ya memang sekali itu aja gitu. Ya. Oke ya, grade 6 ya, paham ya. Jadi nanti 2 minggu ke depan mungkin tidak akan ada recordingnya. Oke. Untuk membiasakan kalian. Paham ya? Ada yang mau komentar? Ada yang mau komentar? Tidak. Boleh tetap kasih videonya nggak, Miss? Nah, itu. Alasannya kenapa, Kinan? Ya maksudnya kan
diajarin ya. Tapi nanti kalau pas pengen bikin kalau lupa gitu. Nah, makanya sambil dicoba, makanya sambil Mr. Sigitnya menjelaskan, kalian juga coba masing-masing. Ya, gitu ya. Jadi jangan berharap penuh ke rekaman. Ya. Oke, nanti tetap akan dibagikan sih, tapi jangan maksudnya Misti ini kan alangkah baiknya kan tidak menunda pekerjaan kan. Kalau selesai pelajarannya Mr. Sigit langsung kumpulkan, ya itu lebih bagus. Ya kan? Tidak perlu ditagih gitu ya. Tidak perlu oh pas lagi jamnya istirahat, ya kan TIK belum. Nah, tapi kalau sudah mengerjakan, oh kan tadi udah mengerjakan pas ketika Mr. Sigit menjelaskan, saya udah langsung selesai. Ya, oke grade 6 yang paham kasih jempolnya ke Mistini ya. Paham? Ya. Nanti 2 minggu ke depan sambil Mr. Sigit itu harus ada interaksi. Jadi tidak diam-diam saja ya. Iya diam aja nggak ada masalah. Nggak ada ya. Emang karena belum buka gitu kan. Jadi memang karena belum buka aplikasinya ya memang nggak ada masalah jadinya. Akan muncul masalah ketika kalian sudah buka kayak tadi Tristan. Ini kan kenapa nggak bisa ya, Mister? Ya, gitu. Oke, paham. Terima kasih untuk Mister Sigit. Waktunya untuk anak-anak jangan lupa menyerahkan tugas di GCTIK. Nanti selamat melanjutkan. Jam terakhir juga masih ada daily test. Ya, yang semangat tetap semangat daily testnya. Sampai jumpa lagi dengan Mr. Sigit 2 minggu ke depan. Terima kasih Mr. Sigit atas waktunya. Terima kasih Mistini dan anak-anak. Ya, terima kasih Miss. Mister. Terima kasih semuanya. Terima yang sudah kasih bergabung. grade 6 Sampai jumpa Master lagi. Fahrenheit. Depan. Oke, bye.